Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jaga ego di dalam pelayanan. Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar bersama-sama tentang pelayanan. Apa sih pelayanan itu? Apa yang kita perbuat ketika kita melayani? Lalu apa motivasi kita? Apakah motivasi kita benar untuk memuliakan nama Tuhan atau memuliakan kita sendiri? Terkadang banyak orang mengatakan bahwa saya melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri. Itu berbeda sekali. Banyak orang yang katanya melayani Tuhan, tetapi di dalam pekerjaan melayani itu, seringkali ada motivasi terselubung. Ada orang demi harta, demi uang, ada orang demi jabatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua, mari hari ini kita belajar bersama-sama, bertobatlah. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan dari kita, dari pelayanan kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang layak ditinggikan. Katakan amin. 2 Korintus 5:15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin. Jadi Kristus telah mati untuk kita semua, supaya mereka yang hidup, kita yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri kita, saudara, tapi untuk Dia. Artinya, kalau kita melayani Tuhan, bukan melayani diri kita. Dan Yesus berkata, Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Maka kita juga sama, kita melayani Dia, bukan dilayani. Amin. Nah, pada zaman ini kita lihat, manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri. Tren seperti swafoto atau kita sebut selfie, membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dan sedapat mungkin hanya berrelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Bahkan pujian juga hanya ditujukan pada orang yang cantik bahkan kaya, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi, sehingga berlomba-lomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Nah, ini juga menyangkut pelayanan kita kepada Tuhan di dalam gedung gereja. Sesungguhnya pelayanan sejati bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar gedung gereja. Amin. Pelayanan sejati dimulai ketika kita menyingkirkan ego kita. Kita bisa melayani Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di dalam gedung gereja. Kita juga dapat melayani Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Amin. Nah, intinya kita harus jaga ego kita di dalam pelayanan. Kita harus turunkan ego kita. Kita harus punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Ada amin. Di gereja, kita harus memiliki karakter ego nol. Artinya, kita siap melayani dengan hati yang tulus, tanpa mencari pujian atau pengakuan. Fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Pelayan atau hamba Tuhan tidak boleh egois. Pelayan terpanggil bukan untuk melayani diri sendiri. Tugas hamba Tuhan adalah melayani, bukan dilayani. Hamba Tuhan melayani sesamanya agar mereka mengenal Kristus, hidup dalam Kristus, dan terus bertekun di dalam Dia. Inilah yang diteladankan oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab, di mana mereka melayani bukan untuk keuntungannya sendiri, tapi untuk jemaat dan untuk semua orang. Sebab para hamba Tuhan ini hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang diutus dari surga. Di 1 Petrus 1:12 firman Tuhan berkata, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Katakan amin. Bapak Ibu semua orang beriman yang yakin dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, memiliki tanggung jawab mulia dan agung untuk menyampaikan atau memberitakan Injil kepada dunia. Tuhan Yesus yang telah menempatkan karunia dan talenta serta berbagai potensi dan keunggulan dalam hidup kita untuk kita pakai untuk memuliakan Dia. Amin. Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan pribadi kita. Karena itu, kita diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Juga tidak boleh memanfaatkan pelayanan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok dengan dalih atau dalil serta cara apapun juga. Sebab hakikat pelayanan adalah melayani, bukan dilayani. Melayani juga harus dalam kehambaan. Kita harus memiliki hati hamba. Seperti yang telah diteladankan oleh para tokoh Alkitab, para nabi, dan sudah ditunjukkan bahkan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Seorang pelayan dalam memberitakan Injil tidak mementingkan dirinya, tapi orang lain. Mengapa? Karena kita dipanggil dan ditugaskan oleh Kristus untuk memberitakan Injil kepada semua orang, bahkan segala makhluk, agar mereka mengenal Kristus, percaya dan beriman kepadanya, serta mau melakukan segala kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Sehingga dari kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, terpancarlah kemuliaan Tuhan. Jadi layanilah Tuhan dan lakukanlah segala kehendaknya dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab demikianlah panggilan tugas pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Jadi, semua keluarga Kristen terpilih dan terpanggil untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Melayani Tuhan yang dimaksud di sini adalah membawa banyak jiwa percaya kepada Kristus. Dengan demikian, objek pelayanan kita adalah manusia yang akan kita bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan justru karena ulah kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, orang percaya malah menyusut karena meninggalkan Tuhan. Jangan justru domba-domba yang kita layani keluar kandang dan meninggalkan Tuhan. Ingatlah ini. Ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada saatnya nanti. Maka marilah kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Menjauhkan keinginan dan kepentingan pribadi kita. Tapi memiliki hati sebagai hamba untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh katakan amin? Selamat melayani Tuhan. Turunkan ego kita. Tuhan Yesus memberkati.